persiapan. Tapi nggak masuk. Mikrofonnya habis baterainya. Nggak masuk ini. Colokannya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada penonton pemirsa setia channel Kendari, berjumpa lagi bersama saya dan beberapa teman-teman ada yang dari Padepokan Sampul Jagat. Pada kesempatan kali ini channel Kendari bersama Padepokan Sampul Jagat akan mengungkap kejadian yang lebih viral, yaitu seorang perempuan yang bercadar bisa menerobos ke istana. Kita akan selidiki, kita akan cari tahu siapa sebenarnya dia dan bagaimana dia bisa masuk, apa misi dan visinya. Kita saksikan, kita tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Padepokan Sampul Jagat dan sedulur Padepokan Sampul Jagat. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Arwoyo dan juga ada Mas Surya dari Kendari. Mungkin ini karena ada situasi yang menurut kami genting ya, berkaitan dengan negara, dengan pemerintah. Jadi perlu kami setidaknya membantu atau berdoa untuk kepentingan negara ini. Kalau untuk negara, insya Allah kita akan, karena kita cinta NKRI ya, karena kita cinta NKRI, jadi membantu negara ini sebisa mungkin. Karena ada kejadian yang kemarin atau sekarang banyak sekali dibicarakan itu terkait sosok perempuan yang menerobos istana dan membawa senjata api. Ini nggak tahu gimana, dan memang banyak sekali dulu juga sudah pernah ya terjadi ya kejadian seperti ini. Ternyata ada organisasi, ada perkumpulan, sekelompok perkumpulan yang istilahnya tidak setuju dengan pemerintah, akhirnya melawan pemerintah dan akhirnya sampai nekat seperti ini. Dan kami tuh herannya kenapa bisa sampai senekat itu gitu. Ini ada apa? Apakah memang ada ilmunya atau ada ilmu gendam atau ilmu apa segala macam sehingga orang itu sampai berani mentaruhkan nyawa dan melawan pemerintah sambil membawa senjata tajam. Nah itu apakah ini ada hubungannya dengan gaib atau keilmuan yang menghasut atau menggerakkan pikiran sehingga orang itu jadi nekat, berani, dan sehingga mempertaruhkan nyawa itu sebenarnya. Kalau sampai sudah penting kan aparat langsung main ini aja, karena itu berhubungan dengan pemerintah atau presiden. Nah kali ini insya Allah kami dari tim Sampul Jagat ingin mencoba menarik gaib yang mungkin mengetahui itu ataupun yang ada di dalam sosok perempuan itu. Sungguh-sungguh nanti kalau memang diizinkan bisa yang ada di perempuan itu nanti kita coba tanya, kita korek biar nanti tahu sebenarnya alasannya apa dan kenapa sampai senekat ini. Apakah memang ini terpaksa atau memang ini adalah perbuatan dia keinginan dia sendiri atau memang dipaksa atau diancam, kan kita nggak tahu ya. Nanti kita coba cross check dari sampai ke situ. Untuk sedulur Padepokan Sampul Jagat, karena nanti kita berdialog dengan maksud gaib, harus dicari lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai hiburan atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati dan bisa lebih bijak menyikapi sebuah kejadian ataupun fenomena ataupun hal yang ada di sekeliling kita. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan semoga ini ada efek positif untuk
semuanya, khususnya negara Indonesia. Amin. Oke, kita langsung aja Mas Amir, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang bercahaya yang nirwana, pada saya dan keluarga yang ada di orang-orang yang di sini semata penting. Sang yang bercahaya yang nirwana. Hanya energi yang saya panggil, hanya satu energi, mata itu. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana, bantu saya untuk menarik yang ada dalam tubuh orang wanita yang menyusup ke istana. Tertarik semuanya yang membentengi benteng jebol yang menghalang-halangi. Sang yang bercahaya nirwana langsung tertarik dan terikat. Energinya menyusup ke jasad, hanya bisa menghasilkan kamu dan kakinya. Ikatan akan semakin kuat jika dipasang. Siapa ini? Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat malam. Sampurasun. Sampurasun. Oh, ya nanti saya kasih tahu kenapa ada di sini. Anda siapa? Dari golongan apa? Iblis. Oh, jujur amat. Iblis. Iblis-iblisan apa iblis beneran? Dari golongan apa? Waktu saya tarik ke sini kamu ada di mana? Dari tubuh perempuan. Terus ngapain di tubuh perempuan? Siapa yang menugaskan kamu? Siapa? Tidak suka sama siapa? Perempuan itu? Sama siapa? Dia siapa? Ini membunuh. Terus kok bisa sih kamu masuknya lewat mana? Bisa mengubah pemikiran manusia itu? Malah ketawa. Dipercaya semua. Tapi awal muasalnya wanita itu kan sebenarnya tidak mau seperti ini. Cuman lewat apa awal kamu masuknya itu menguasai itu? Saya yakin juga ini ada organisasinya, ada perkumpulannya. Di mana? Siapa yang pemimpinnya, siapa sebenarnya di dalam dari semua ini? Siapa dalangnya? Siapa yang ngasih senjata juga itu? Yang menyuruh kamu juga.
Siapa? Kamu tahu nggak kelompoknya di mana ini sebenarnya? Tahu sebenarnya kamu? Ya, harusnya Ya. tahu. Tahu yang ada yang nyuruh kan berarti tahu. Coba, saya pengen tahu siapa yang nyuruh dan di mana kelompoknya, tempatnya. Di atas bukit, nggak boleh disebutin. Ya disebutin aja lah. Nah, tadi udah disebutin di atas Iya. bukit. Sebutin. Tapi ada nggak yang membantu di luar Indonesia? Disuruh orang, tapi orang luar Indonesia maksudnya. Ada organisasinya berarti. Ya. Ya, coba dibuka semua organisasinya, organisasi apa? Alirannya jam Radikal berarti. radikal. Itu ikut ini kan berarti aliran Islam radikal itu. Mas, kalau kamu berbohong, apa yang kamu disampaikan sini tidak benar dan berbohong, yang jadi guru kami sang yang nurjaya nirwana, kamu langsung terbakar menjadi debu. Sallallahu. Debu itu langsung masuk dalam bumi langit 10, terkunci sampai hari kiamat. Kalau kamu berbohong, otomatis kamu akan menjadi debu. Saya tanya lagi, apa tanya di Pak Surya yang penting-penting? Itu organisasinya sudah lama atau Sudah lama enggak itu? sudah menyebar ke berapa dunia, ya berapa negara? Beberapa negara. Yang paling besar di negara mana orang-orang seperti itu? Semua negara itu ada. Tapi sumbernya dari negara mana? Sumbernya dari mana? Di luar negeri. Kamu nggak tahu negara mana? Wilayahnya aja, Wilayah, Timur wilayah. Tengah atau negara bagian Eropa atau mana, apa negara Barat? Dari mana? Jadi kelihatan jelas. Berarti kelihatan jelas dan terlihat Allah. Mendukung sebuah negara. Di mana letak negara itu posisinya? Namanya terlihat. Yang berkuasa siapa? Negara yang berkuasa. Hah? Oh, sebutin boleh? Dia nggak tahu. Ada kuasa. Coba sebutin negara itu. Dari mana? Negara apa? Bisa terlihat dan bisa membaca tulisan Allah. Oh, namanya. Berarti organisasi itu menjadi boneka dari negara besar itu. Oh, maksudnya Iya. Biasanya gitu. Oh, dimanfaatin. Iya. Dimanfaatkan untuk merusak beberapa negara yang. Tapi kenapa kok bisa manusia itu mau dimanfaatkan dan merasa dia benar dan mau melakukan hal yang ini itu apa memang pemikirannya tuh gimana sih, itu gimana kamu ngapain sih manusia seperti itu? Oh,
Jadi dia mau. Ya, dia disuruh dan masuk surga. Masuk surga. Kalau mati masuk surga. Iya, didoktrin Didoktrin, bahwa mungkin kan membela suatu negara, misalnya ada kezaliman itu, kalau dia berjuang menegakkan itu, membunuh atau menghancurkan Masuk surga kan gitu. Kalau meninggal gitu. Terus nanti kamu masuk surga kan seluruh keluarga dijamin sama mereka, Dijamin. dicuci otaknya seperti itu kan, doktrin. Nah, peran kamu di situ apa di dalam tubuh wanita itu? Saya waktu daya perempuan ini biar dia tetap fokus pada satu tujuannya. Membunuh gitu ya. Organisasi saat yang ini ataupun cuci otak itu ada magisnya nggak? Oh iya benar, ada ilmunya, ada gaibnya lah istilahnya gitu ya. Itu gaibnya siapa? Apa dari anak buah sampean juga? Iya, gaibnya siapa itu? Semua dari saya, semua golongan-golongan seperti saya. Sampai terkuasai seperti itu, mindsetnya sampai pemikiran juga berubah. Apa sudah maksudnya ada roh dan sukma yang ditawan orang-orang seperti itu? Semuanya saya ikat semua, jadi dia benar-benar dia sudah saya kuasai. Oh, iya. Awas kalau kamu berbohong, otomatis langsung dikebur kamu. Terus itu kok si perempuan bisa masuk ke wilayah istana itu? Itu Kan banyak pengawas di situ, banyak pengawal di situ. Kenapa bisa menerobos masuk itu? Gimana itu triknya? apa sudah diselidiki dulu ya? Oh, sampai tertata rapi ya, seperti itu. Sendirian, tapi banyak yang mantau. Ada-ada aja ini. Di banyak banjir, bencana di mana? Nah itu kok bisa senjata tidak terdeteksi Ya, dari pihak keamanan? Apa kamu tutup-tutupi deteksinya biar kebaca? ada orang pintar. Ya iyalah, pengawal presiden nggak sembarangan. Goib ya ada goibnya. Apa yang wujud pistol ya ada sama-sama punya pistol. Berarti iblisnya kalah nih sama yang ada yang lebih tinggi lagi. Oh, istilahnya. Oh, baru menodongkan karena penjaga istana bukan sembarang penjaga. Itu penjaga goibnya apa penjaga dari pihak yang nyata? Penjaga. Goibnya itu ada di depan pintu semua. Oh, ada goibnya yang menjaga. Iyalah, karena Nusantara Indonesia apalagi banyak para ulama doa itu. Terus senjatanya dari mana? Nah itu coba yang memasuk senjata paling besar atau yang memberikan apa uang ya apa namanya itu kalau dana ya apa dari mana itu sumber dananya itu? Oh sudah ada, sudah masuk dananya sudah masuk ke Indonesia. Oh, langsung jalan gitu ya. Jangan-jangan mereka sudah mempersiapkan hal yang besar lagi deh. Ya memang kan sejak dulu ini kan yang ketiga kalinya kayaknya. Iya udah berapa kali ini. Itu dulu yang pertama sama yang kedua itu perempuan yang masuk itu juga ulah kamu juga. Iya yang perempuan juga ulah kamu juga. Oh nggak kapok-kapoknya kamu ini.
Terus kamu pakai manusia gitu? Ya, Oh, lewat perantara manusia. Terus saya mau tanya, rencana mereka yang ke depan ini sudah mempersiapkan apa? Ada rencana apa mereka ini, kelompok organisasi ini? Apa? Pengeboman? Oh, lagi ngerakit. Di mana aja yang mereka tuju? Tempat mana saja yang mereka incar, rencanakan? Oh, ibu kota. Kenapa kamu bidiknya ibu kota saja, tidak bagian kota-kota yang lain? jatuh satu. Saya mau tanya, dari organisasi ini ada nggak keanggotaan yang istilahnya dia itu anggota pemerintah? Tidak ada, murni di luar anggota pemerintah. Aparat instansi yang lain ada nggak? Tidak ada. Ulama, kiai Di Indonesia di Indonesia? ada yang terlibat ya. Oh, ini bahaya ini. Tapi itu murni dari ulama kita ataukah ulama yang luar dimasukkan ke kita, ke negara kita? Itu sudah ada panglimanya di sini khusus. Oh, sudah ada pengumumannya. Jadi panglima penanganan khusus ya. Itu dari Indonesia? Ya, tuh dia sekolahnya di sana. Oh, sekolahnya di luar. Sekolah berperan. Sebenarnya organisasi itu dulunya memang murni, ataukah memang orang-orang yang dibentuk untuk menyusup, untuk menghancurkan? Menghancurkan negara. Jadi dibentuk ya. Tujuannya memang mengacaukan gitu. Apa prinsip mereka kalau perbuatan salah menjadi benar? Apa sih yang jadi pedoman mereka itu? Puasa itu semua dikuasai dia. Oh, Siapa yang berani dia berdiri. nanti kalau ada organisasi yang nonton video kita, Ya kan kita tidak menyebutkan organisasinya. iya. Kalau mereka tersinggung ya berarti itu orangnya. Gitu kan? Iya, 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 iya. Itu sudah dilatih khusus. Dilatih khusus. Ya, di sana. Pelatihannya di negara Indonesia apa di luar? Di luar. Oh, latihannya di negara luar. Dia bukan di Indonesia. Cuma orang biasa aja. Pura-pura jadi orang biasa. Sebenarnya dia itu disuruh. Dia didonasi. Difasilitasi. Berarti ada peran dari ulama kita Iya. di situ. Terus biasanya orang-orang semacam apa yang kamu bidik untuk menjadi pengikut Iya. mereka itu? Orang-orang yang seperti apa? Itu heran. Kok segampang itu kan? Iya. Tapi oh, jadi ada ilmu hipnotisnya juga. Berarti dihipnotis pakai ilmu gendam ya untuk mempengaruhi orang-orang itu ya. Dan ilmu gendamnya juga dari kamu. Nah, ilmunya dari siapa? Semua orang yang mengatakan itu dari saya, bukan dari saya. Saya cuma melaksanakan itu. Gak terima ya. Nggak mau disalahin, cuma jalanin. Cuma mengontrol aja di tubuh orang itu. Nah iya mengontrol kan juga Ikut sama andil. aja ikut andil. Terus ada, kalau kebenaran, kebaikan sih nggak masalah. Ini kan sudah membahayakan
Ini apalagi satu negara, ngincarnya pemimpinnya lagi. Jadi pasti dia mau gitu. Ntar, Lihat karakter orang. oh lihat karakter orangnya dulu. Iya iya iya. Orangnya pengerti ya. Udah saya. Udah dicuci baru saya masuk. Iya. Iya. Berarti yang dipengaruhi yang paling gampang itu yang punya hati yang suka membenci gitu. Orang-orang yang gampang membenci lah, kamu incar itu. Tapi mereka punya sejarah enggak? Punya sejarah dengan bangsa ini yang dulu mungkin ada keluarganya atau kakak-kakaknya yang telah masa-masa lalunya itu Rugikan sama negara ini? atau pemerintahan masa lalu gitu. Enggak. Boneka, Jadikan boneka. kasihan kalau dimanfaatin kayak gitu. Sampai sejauh ini di negara kita sudah ada berapa ribu orang Ya, dipengaruhi untuk orang-orang yang seperti itu yang sudah diarahkan dan sudah terlatih di Indonesia sudah berapa banyak? Coba kamu hitungannya semakin jelas terlihat jelas. Sang yang jangan mana itu Allah dengan jelas nominalnya bisa disebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. 100. Ini yang sudah terlatih, yang masih dilatih. yang masih dilatih. Masih dilatih cuma pelatihnya ada di sini. Oh, Di sini ada panglimanya. ada panglimanya. Kalau di sini sebutin terlihat dan jelas di mana panglima itu, di daerah mana? Oh, mana iya. Ada yang dari luar. Jadi sekarang mungkin di Jawa Tengah, besok Jawa Barat, besok Jawa Timur gitu ya. Ada punya simbol bendera enggak Oh mereka? ya, simbolnya atau tandanya atau kode khusus bagi orang-orang itu bertemu, itu ada kodenya nggak? Sebelum itu diarahkan dulu. Oh, diarahkan dulu. Biasanya mereka merekrut daripada orang-orang itu melalui apa? Apa seminar atau apa? Iya, alat jaringnya, alat pertahanan mereka ininya. Hah? Batin? Oh, Dia bukan orang sembarangan juga. mungkin ini apa yang paling dibutuhkan orang itu? Oh, ekonomi. Kita support ekonomi mungkin gitu kali ya. Bisa jadi. Terus diarahkan dicuci, dinotis itu ya. Sudah difasilitasi kan Fasilitasi. Habis itu diiming surga. Kalau jihad ini jihad. Doktrin. Doktrin ya. Iya iya. Ciri-ciri yang gampang dilihat untuk mendeteksi organisasi bahwasanya orang itu adalah organisasi yang berhubungan dengan ini apa? Ada tandanya enggak? Semua wilayah dimasuki. Siapa yang diajak pasti salah satunya ada. Tapi dari tanda-tanda fisik nggak ada, sama saja dengan yang lain. Yang penting dia berani. Ini jihad masuk surga. Dia mau masuk surga, mau ya dia cuci langsung. Iya kok, gampang amat masuk surga. Pengorbanan masuk surga gitu. Dia udah pernah ke surga gitu ya. Iya. Kamu tanda berapa ini? Sudah banyak. Tandanya banyak, nggak bebek aja. Oh, kamu mau kapan? Sampai kapan kamu melakukan hal seperti itu?
Sukam, kalau sudah masuk ya sukam. Oh, udah, udah, udahlah karena saya nggak bisa membantu NKRI, tapi kami itu cinta NKRI agama dan kami tidak terima kalau ada hal-hal seperti ini. Makanya kami berusaha semampu kami, sebisa kami. Mungkin dengan cara ini setidaknya ada yang bisa kami lakukan untuk negara kami. Walaupun nanti ya menjadi biar pada tahu, mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gak usah kembali ke tubuh manapun, gak usah kembali ke tubuh manusia manapun. Neraka aja yang takdirnya mungkin sudah berbeda, sudah mungkin kamu ada seperti ini, kami bisa berjumpa dan bisa melakukan hal terbaik untuk negara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa makhluk ini ke dalam neraka langsung Allah tertarik semuanya tanpa membawa senjata dan sukma tubuh dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam semua tertarik dan terkunci. Sallallahu alaihi wasallam Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah belum? Ini ya, makasih ya, minum dulu. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, antara antara keyakinan agama yang membuat sedih ya. Mereka mempergunakan agama atau keyakinan, dan yang lebih sangat disayangkan lagi mesti agama Islam yang selalu dibawa-bawa. karena negara kita mayoritas. Ya memang mayoritas Islam, cuman di mana-mana pun lah, bukan hanya di Indonesia, pasti senjatanya membawa nama-nama Islam terkait ini, tentang jihad, tentang ini yang membuat kami itu istilahnya apa ya, prihatin dan sedih. Walaupun kami tidak tahu tentang hal mereka yang ingin tujuan mereka sebenarnya, tapi dengan cara seperti ini kan banyak yang dirugikan, khususnya umat muslim gitu. Banyak ya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak, setidaknya itu. Makanya sebaiknya untuk sedulur zakat banyak berpikir dan jalankan amalia itu bisa membentengi hal-hal negatif, hipnotis atau apa, bisikan-bisikan yang ini lah, itu amalia yang sudah menjalankan ya, khusus yang sudah menjalankan, dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu bermanfaat sekali, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Dan mungkin saja mohon maaf kalau ada salah kata, bukan maksud menyinggung suatu organisasi manapun, tapi kami ingin mengetahui kebenaran terkait kondisi yang terjadi di saat ini di pemerintah Indonesia, dan untuk pembelajaran semuanya. Kalau memang ini ada yang merasa terbuka ya, semoga terbuka semua sekalian biar ketangkep. Begitu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.